Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dodo Ahmad Hairuman, saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Di sini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, kita dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk memandu kita dalam mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang kemudian dapat ditentukan ke dalam konteks kita. Selanjutnya, gali mimpi. Deskripsi keadaan ideal saat prakarsa perubahan berhasil diimplementasikan. Selanjutnya, jabarkan rencana. Mampu menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Dan selanjutnya, atur eksekusi. Mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk merealisasikan rencana. Berikut ini visi guru penggerak. Terwujudnya generasi cerdas, berbudaya, dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan teknologi? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari sumber informasi dan metode efektif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui penggunaan teknologi, dan selanjutnya mengeksplorasi karakteristik siswa melalui hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam teknologi dan secara konsisten menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Yang selanjutnya, teknologi pembelajaran apa saja yang dia gunakan? Dan yang selanjutnya, bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah: yang pertama, mencari informasi mengenai guru yang berkompeten di bidang teknologi. Yang kedua, mencari informasi mengenai media atau teknologi pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Yang ketiga adalah gali mimpi. Untuk pertanyaannya ialah, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berbasis teknologi untuk guru mata pelajaran lainnya? Yang selanjutnya, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran berhubungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah: yang pertama, menyusun lembar observasi untuk menilai kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bekerja sama dalam tim pengajaran untuk menyajikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari informasi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan diskusi dengan ahli terkait topik tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya ialah, apakah langkah-langkah untuk memulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan media apa saja yang dapat digunakan? Yang kedua, media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga,
Apa langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap berlanjut dan terus diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah: yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran seperti LKPD serta instrumen penilaian yang sesuai. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Alur yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya ialah, siapa yang bertanggung jawab untuk memantau agar penggunaan teknologi dalam pembelajaran berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah menyusun jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.